Habatus Renungan Harian Anak 2024 Bengkel Kreasi diciptakan, dirancang, dimampukan. Dadah. Selamat pagi adik-adik, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Adik-adik apa kabar? Yuk kita mulaikan acara Habatus ini dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami akan belajar firman-Mu. Tuhan pimpin acara ini supaya kami mengerti dan belajar melakukan firman Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita seringkali melihat lampu lalu lintas di jalan, kan? Kalau lampu lalu lintas itu merah, artinya apa? Kita harus berhenti, ya. Kalau hijau baru kita jalan. Kalau kuning kita harus siap-siap, ya, waspada, karena sebentar lagi lampu lalu lintas akan berubah. Nah, adik-adik, jika lampu itu merah, apakah kita boleh jalan? Tidak, kan? Kita harus diam, menunggu. Artinya apa? Stop. Jangan coba-coba melanggar, jangan coba-coba jalan menerjang. Nanti kita akan mendapat celaka, ya. Jadi kalau lampu lalu lintas merah kita jalan, nanti kita bisa bertubrukan dengan kendaraan yang lain. Nah, hari ini kita akan belajar apa artinya stop dari Tuhan. Kita lihat di dalam Yeremia 36 ayat 1 sampai 32. Tetapi Ibu akan bacakan sebagian. Adik-adik baca, kita sama-sama baca, buka Alkitabnya di rumah, ya. Yeremia 36 ayat 1 sampai 32. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah lakunya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran. Sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar panitra Elisama, mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitra Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyalap di perapian. Elnatan, Delaya, dan Genaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahinil, Seraya bin Azriel, dan Selemya bin Abdil untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambil pula lah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan-hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka.
Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya. Adik-adik, Raja Yoyakim, ya, dia tidak mau mendengar apa perintah Tuhan, ya, disuruh bertobat. Nah, Nabi Yeremia kan disuruh Tuhan tuh mengatakan, menuliskan, ya, perkataan-perkataan Tuhan dalam satu gulungan. Nah, kemudian yang namanya Baruk, dia menulis apa yang dikatakan Yeremia, ya, perkataan-perkataan dari Tuhan. Kemudian dibacakan di depan raja, tetapi raja malahan disuruh bertobat untuk berbalik kepada Tuhan. Dia tidak mendengar, tetapi apa? Malah membakar gulungan-gulungan itu. Dia tidak menghormati firman Tuhan, ya. Apa yang dikatakan firman Tuhan dia abaikan. Dia bakar itu gulungan kitab itu, ya. Perkataan-perkataan Tuhan yang tertulis di dalam gulungan itu malah dibakarnya. Dia tidak mau dengar, dia tidak mau tahu, gimana diri sendiri aja, ya, kemauannya sendiri aja yang dia jalankan. Akhirnya apa dikatakan? Kalau tidak bertobat, tidak berhenti dari dosa, tidak diam dari dosa, tidak berhenti maksudnya, tidak tetap melakukan saja dosa, maka Tuhan memusnahkan dia sampai keturunannya dan seluruh bangsa itu, ya. Sehingga tidak ada lagi keturunan Raja Yoyakim yang menjadi raja. Tuhan kalau sudah berbuat sesuatu mengerikan. Nah, karena itu kita pagi ini diminta Tuhan untuk kita stop dari segala dosa. Kita berhenti dari dosa. Kita tidak melakukan apa yang Tuhan tidak suka, ya. Nah, adik-adik mungkin masih ada yang suka mencuri, masih ada yang suka berdusta, masih ada yang tidak mematuhi papa mama, ya. Bohong terhadap papa mama, mungkin stop, ya. Karena kita anak-anak Tuhan. Tuhan minta kita patuh, kita taat kepada firman Tuhan, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus sudah mengangkut segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sangat besar, sangat berat, ya. Itu semua harusnya kita yang disalib. Tetapi karena Tuhan Yesus sayang kepada kita, dia angkut semua dosa-dosa itu di kayu salib. Dia lakukan kengerian, ketakutan, kesusahan, kesakitan. Tuhan Yesus anggung semuanya supaya kita tidak menanggung itu lagi. Tetapi apa balasan kita? Kita harus mengerjakan patuh, taat kepada firman Tuhan. Artinya menghormati segala apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Ya, nanti Tuhan Yesus acugi jempol kalau anak-anak taat kepada papa mama. Tidak lagi hanya main handphone, gini aja, ya, nggak belajar, nggak dengar firman Tuhan, nggak ibadah, tetapi main handphone terus. Nah, nanti apa? Kalau tidak dengar-dengaran, tidak bertobat, Tuhan bilang apa? Dimusnahkan, dihilangkan dari dunia ini, ya, sampai selama-lamanya. Bahkan dijadikan kayu bakar di neraka. Neraka itu apinya menyala-nyala terus, ya, tidak padam-padam. Mengerikan kan? Kalau kita dijadikan kayu bakar di neraka, mengerikan. Amit. Ya, kita anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang hidup bersama Tuhan di dalam kerajaannya, memerintah bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Karena itu mari kita belajar untuk taat, untuk setia kepada Tuhan Yesus, berhenti melakukan dosa. Baik, nanti ya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu pada pagi ini. Tuhan terus memimpin dan membimbing kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, untuk kami mengikuti apa yang Tuhan minta, supaya kami taat kepada orang tua, tidak lagi berbohong, tidak lagi mencuri, tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus.